Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 ingin mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai asisten apoteker. Dengan di sini ada Ibu Sinatri. Saya Heni Susanti, saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas Pelakit. Ya, baik Ibu, nanti kami di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Ibu bisa menjawab dengan sesuai dengan pertanyaan. Ya. Yang pertama, bolehkah Ibu menceritakan tentang pengalaman Ibu sebagai asisten apoteker? Pengalaman sebagai asisten apoteker semenjak saya tamat kuliah tahun 2005 ikut tes PNS, tahun pertama gagal, tahun kedua lulus di UPTD Puskesmas Tangkuban. Sudah pertama saya di sana. Kemudian 3 tahun berikutnya saat ada pemekaran saya dipindahkan ke Lobam, ke Sasa. Kemudian 3 tahun juga di sana ada pemekaran di Desa Pelakit di Puskesmas. Akhirnya dari tahun 2001 sampai dengan sekarang saya menjadi asisten apoteker di Puskesmas Pelakit. Pengalaman bermacam-macam. Kalau di Tanjung Uban jumlah pasiennya sangat banyak, mungkin satu harian mungkin 100 lebih ya, bermacam-macam. Apalagi kalau kita jumpa kuliah itu memakan waktu, karena satu kuliah itu kita bisa mengerjakan 10 sampai 15 menit memakan waktu. Jadi kalau pasien anaknya ramai memang kewalahan, kalau asisten apotekernya sedikit. Jadi kita mungkin kami di sana ada berdua, ya, saling bantu-membantu karena jumlah pasiennya cukup banyak. Di Sasa alias yaitu Lobam, jumlah pasiennya juga lumayan sekitar 50-an juga. Keterbatasan karena rata-rata puskesmas ini hanya ada satu asisten apoteker, jadi keterbatasan sumber daya manusianya. Sedangkan yang kita kerjakan banyak dari itu, dari kita buat laporan, permintaan obat, semua itu kita yang sebagai asisten apoteker yang menangani sampai peresepan. Kemudian kalau di Berakit mungkin agak lega karena mungkin di sana hanya 2 desa. Jumlah pasiennya mungkin sekitar paling banyak 20 orang. Suka dukanya kalau pasien yang banyak, pasien merasa menunggu waktu yang dengan yang lama. Banyak kan mungkin adik-adik pernah di rumah sakit kan nunggu obat kok lama kali gitu sampai sore kayak gitu kan adanya, karena jumlah pasiennya kan banyak namanya di rumah sakit. Contoh dari bermacam-macam poli. Kalau di Puskesmas mungkin polinya terbatas, hanya mungkin poli umum, poli kia, bersalin, kemudian rawat inap, gawat darurat, cuma nggak rame kayak gitu. Terkadang ya karena kita merasa gini, Bu, obat saya kok belum keluar. Kalau misalnya ditanya gitu, belum antri ya Pak. Kenapa kita harus bilang ke pasien sabar dan antri? Karena butuh ketelitian. Jika salah dalam peresepan mengancam nyawa manusia. Itu sih pengalaman yang sering kami hadapi, karena pasien merasa menunggu dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Ibu, apa yang paling Ibu sukai sehingga Ibu ingin menjadi asisten apoteker? Pertamanya sih saya ingin membantu orang yang sakit, karena saya lihat kalau saya dulu ya saya berasal dari kampung, akses untuk berobat itu agak susah. Saya pokoknya dulu pengen jadi tenaga kesehatan walaupun itu pengennya sih dulu perawat,
bidan. Cuma karena waktu itu saya keterbatasan dengan tinggi badan. Karena kalau dulu tinggi badan itu menjadi faktor utama untuk faktor fisik kita untuk sekolah di kesehatan. Kemudian saya memilih jurusan asisten apoteker. Akhirnya saya memilih jurusan itu karena sesuai dengan sekolah saya di SMA, saya mengambil jurusan IPA. Terus terang di jurusan asisten apoteker itu sangat berat ya, karena kimianya memang harus kuat kita. Kalau enggak mungkin kita enggak kuat gitu kan. Kenapa saya memilih itu ya, karena saya ingin membantu orang yang saat itu yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Nah, yang pasti ya mungkin karena jodoh saya ada di asisten apoteker, saya jalani. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana ketika ibu harus berurusan dengan rekan kerja yang sulit, bagaimana cara ibu menanganinya? Kita akan saling berkomunikasi karena jelas kita akan saling berhubungan, karena saya di Puskesmas asisten apoteker bersama rekan-rekan yang lain di Poli. Jika ada kesalahan baik itu peresepan, misalnya salah nulis nama atau tidak lengkap dan resep, saya akan langsung kembali ke Poli menanyakan maklum supaya tidak terjadinya kesalahan. Nama orang banyak sama ya, alamat juga kadang sama. Kita harus lebih teliti dalam hal mungkin tanggal lahir. Kita akan langsung menanyakan ke pasien tanggal lahirnya berapa. Kalau memang cocok nanti baru kita serahkan. Kalau dengan teman-teman ya saya paling ngocehnya tentang itulah, semua yang di dalam resep itu diisi, baik nama pasien, diagnosa, tanggal lahir, umurnya, untuk supaya tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Oke, selanjutnya, jika ibu menyadari bahwa melakukan kesalahan pembelian obat setelah pasien pergi, apa yang ibu akan lakukan? Karena di setiap resep kami akan meminta nomor HP pasien ya. Kami akan melakukan double check sebelum menyerahkan biasanya. Pertama kita lihat dulu resepnya, sebelum diserahkan kita cross check lagi. Jadi kita melakukan double check terhadap obat-obat yang akan kita kasih tersebut. Misalnya dia ada 5, dia harus ada 5 peresepan, berarti obatnya ada 5. Kalau kesalahan mungkin kalau kita namanya manusia pasti ada ya, mungkin kesalahan pernah terjadi. Kita akan menelpon pasien tersebut, mendatangi pasien tersebut, menjelaskan bahwa obat ini ada tadi kesalahan, kayak gitu, seperti itu. Selanjutnya mungkin ibu boleh menceritakan sedikit atau sharing sedikit saat ibu berada di bawah banyak tekanan sementara ibu seorang asisten apoteker yang harus melayani banyak pasien. Walaupun kita banyak tekanan, baik itu misalnya tekanan ya biasalah sesama kerja, teman, baik atasan, kadang mungkin di rumah juga, kita tetap harus fokus kepada pelayanan, karena itu adalah hajat orang banyak ya. Pelayanan tetap nomor 1 dengan senyum, ramah, sopan, santun. Oke, sekian wawancara kami pada hari ini kepada ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.